saking seneng. Tapi kalau yang dilahirkan itu seorang perempuan, itu sedihnya minta ampun. Saking sedihnya semuanya itu harus diem, nggak boleh cerita-cerita. Semuanya itu kemudian nggak berani keluar rumah karena takut ditanyai. Jadi betul-betul ketika punya anak perempuan itu seperti mendapatkan aib. Makanya tidak jarang dari mereka itu pilihannya dua. Kalau ingin terus untuk membiarkan anak bayi ini hidup, maka konsekuensinya hidup dalam keadaan penuh dengan tekanan batin. Karena apa? Dianggap ini adalah aib dalam keluarga. Atau pilihan kedua adalah menguburkan hidup. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu zaman dulu. Makanya peradaban ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW hidup itu disebut sebagai peradaban jahiliyah. Karena peradaban yang nggak mutek, yang nggak masuk akal. Wong podo-podo manusianya kok satu dibiarkan hidup, kalau yang perempuan itu dikubur hidup. Makanya sahabat Umar bin Khattab termasuk pelakunya pernah ketika suatu saat setelah masuk Islam itu habis nangis sendiri bar niku guyu dewi. Kira-kira kaya wong apa? Bar senang susah. Habis ketawa-ketawa kemudian dia itu nangis sendiri. Para sahabat yang melihat kejadian aneh yang dilakukan oleh Umar kemudian tanya, wahai Umar, apa yang kamu rasakan? Kok tadi gemuyu, kok saniki nangis? Kemudian Umar bin Khattab cerita bahwasanya saya itu tadi senyum-senyum ketawa sendiri sebab ingat zaman jahiliyah waktu saya belum Islam. Saya ini orang paling kuat, saking kuatnya Tuhan saja saya makan. Tuhan saja saya makan. Kenapa? Karena dulu Umar itu kalau bepergian itu pasti bawa patung untuk disembah. Landilala pas itu nggak bawa patung. Akhirnya bikin patung sendiri dari korma ditusuk jadi kepala, korma lagi ditusuk jadi badan, jadi tangan, jadi kaki. Setelah ditusuk sempurna jadi patung, kemudian ditaruh di depannya disembah. Disembah karena lapar, kemudian dipotoli deh. Dimakan sendiri. Makanya kalau saya ingat itu, saya itu rasanya geli. Kok Tuhan sendiri sampai dimakan. Lah terus ketika nangis itu gimana Umar? Saya juga nangis karena dulu zaman jahiliyah saya pernah menguburkan anak perempuanku hidup-hidup. Anak perempuan yang tidak punya dosa, baru lahir, tidak punya salah apa-apa, tapi karena peradaban, karena pemahaman orang saat itu menganggap perempuan itu adalah aib, maka saya pun salah satu di antara pelaku utama yang pernah menguburkan anak perempuan hidup. Makanya berkahnya Quran, alhamdulillah panjenengan tetap urip. Gimana mboten? Alhamdulillah berkat Al-Qur'anul Karim, perempuan itu dijunjung dengan tinggi-tinggi oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk hadis ini itu menjunjung harkat martabat seorang perempuan. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nisa'u imadul bilad. Perempuan itu saka gurune peradaban, saka gurune bangsa. Kalau sebuah bangsa itu perempuannya baik, insya Allah semuanya akan beres baik semua. Karena apa? Karena perempuan itu madrasatul ula, sekolah pertama peradaban ya seorang ibu. Ibu itu mendidik sejak anak masih dalam rahim, sudah dididik. Dibiasakan mendengarkan Al-Quran, dibiasakan untuk rukuk dan sujud.